Oke, selamat siang, para trader dari seluruh Indonesia. Selamat siang para YouTuber, selamat siang para nasabah GK Invest cabang Semarang. Pada kesempatan siang kali ini, kita akan mengadakan seminar online, edukasi online lah ya, edukasi online. Untuk siang ini kita akan membahas mengenai scalping bersama indikator Heikenhashi. Nah, ini mungkin bagi para, traders yang suka sekali bermain pendek-pendek atau kecil-kecil dalam tempo yang cukup cepat, cari profitnya sedikit-sedikit tapi sering. Nah, itu kan gaya scalping kan biasanya kan seperti itu. Jadi mungkin keuntungannya sedikit, tapi dalam beberapa jam mungkin bisa menghasilkan beberapa kali open posisi. Nah, di kesempatan siang kali ini, hari hari ini hari Kamis, tanggal 17 September 2020, saya Rudi Trianto dari tim analis GPM Cabang Semarang. Kita akan hari ini kita akan bermain-main dengan scalping menggunakan indikator Heikenhashi. Nah, mungkin selama ini para traders mungkin kalau scalping biasanya menggunakan indikator yang lainnya nih. Entah itu moving average, entah itu stochastic, RSI, MACD, atau mungkin Fibonacci, dan lainnya lah ya. Banyak hal, banyak sekali indikator yang mungkin bisa memandu kita untuk bertransaksi dengan gaya scalping. Nah, untuk siang kali ini mungkin sedikit berbeda. Kita akan menggunakan gaya scalping tapi dengan panduan atau menggunakan alat bantu indikator, analisa indikator namanya Heikenhashi. Oh ya, untuk Heikenhashi ini cuma bisa diakses lewat PC ya, versi PC sama versi laptop. Versi platformnya versi yang desktop lah ya, desktop. Untuk versi yang handphone itu belum bisa diakses, belum muncul lah maksudnya, belum muncul untuk indikator ini Heikenhashi. Jadi kalau mungkin para traders ingin menggunakan indikator ini untuk transaksi, untuk scalping, harus menggunakan laptop atau PC. Yang pokoknya MetaTrader-nya yang versi desktop. Catatan penting sekali. Karena nanti kalau habis seminar ini mungkin kita lihat nih di handphone, dicari mana nih indikator Heikenhashi nggak ketemu. Nah, kalau versi handphone belum ada. Jadi itu merupakan dari metacode-nya sendiri ya, dari MetaTrader yang punya MetaTrader, metacode itu mungkin belum membuat indikator ini dalam versi handphone. Tapi kalau misalnya ingin, kalau kita lihat di website, kalau misalnya kita browsing pakai handphone, mungkin kita trading lihat di beberapa website, salah satunya mungkin di TradingView. Nah ini tradingview.com, di situ ada indikator Heikenhashi. Itu juga bisa digunakan untuk panduan juga bisa. Oke, kita langsung saja. Kita seperti biasa, kita belajar teori dulu supaya mungkin di antara kita, di antara para trader, di antara para uh, subscriber GKN Cabang Semarang ini mungkin belum mengenal mengenai indikator ini, Heikenhashi. Namanya Heikenhashi, jadi sedikit berbahasa-bahasa Jepang lah ya, dari negara Jepang. Karena negara Jepang ini banyak menciptakan penemu-penemu indikator, meskipun kadang juga ada yang lain namanya memang bukan dari negara Jepang, tapi dia memberikan nama indikatornya mungkin indikator yang menggunakan bahasa Jepang itu juga ada. Tapi untuk Heikenhashi ini ya untuk bahasanya mungkin bahasa dari Jepang. Uh, dari katanya sudah kelihatan lah ya. Untuk Heiken sendiri itu artinya di tengah atau seimbang. Sedangkan ASI itu artinya garis antara atau kaki. Sehingga Heikenhashi artinya indikator yang digunakan untuk memprediksi arah atau mengukur kekuatan sebuah tren. Jadi kayak semacam moving average juga sih ya. Jadi moving average juga digunakan untuk melihat kekuatan tren ADX lah ya. ADX itu juga bisa digunakan untuk mengukur kekuatan tren. Jadi indikator Heikenhashi ini
bentuknya sama kayak candlestick, tapi dia memiliki, parameter tersendiri untuk mengukur, apa namanya, bentuk candle-nya itu. Jadi open, high, low, close itu mungkin sedikit berbeda. Nah, untuk masalah warna, saya rasa untuk masalah warna candlestick bebas ya, atau warnanya untuk candle-nya si Heiken-Ashi ini bebas, selera masing-masing lah. Ada yang pakai merah biru, ada yang pakai, hitam putih, atau mungkin ada yang pakai, hitam hijau, bebas. Kalau masalah warna itu bebas. Yang penting kita tahu, eee, candle ini merupakan candle bullish, candle ini merupakan candle bearish. Nah, yang penting di situ. Jadi bullish sama bearish-nya sudah, eee, yang penting paham di situlah ya. Oke, ini untuk teknik Heiken-Ashi ini, diperkenalkan tahun 2003, ditemukan oleh Dan Falco. Jadi waktu itu dia untuk, tidak sengaja menemukan sebuah grafik untuk saham. Nah, dia waktu itu mungkin transaksi saham secara tidak sengaja menemukan indikator namanya Heiken-Ashi dan sampai saat ini juga masih, dipakai. Cuman mungkin peminatnya tidak sebanyak peminat dari indikator moving average atau Fibonacci, Bollinger, Stochastic, tidak sebanyak itu. Hanya mungkin, hanya beberapa orang saja sih yang mungkin paham yang bisa apa namanya, menggunakan indikator ini. Tapi nggak ada salahnya sih kita siang ini belajar mengenai Heiken-Ashi dan bagaimana cara memanfaatkan indikator ini, terutama, kita gunakan untuk scalping, main kecil. Untuk indikator, Heiken-Ashi ini, nah dia punya perhitungan tersendiri. Jadi untuk, penutupan candle itu ada hitungannya, harga pembukaan tertinggi, harga pembukaan ditambah harga tertinggi, ditambah harga terendah, ditambah penutupan dibagi 4. Nah, itu untuk penutupan. Kemudian untuk pembukaannya sendiri juga ada rumusnya. Jadi pembukaan candle sebelumnya dikurangi penutupan candle sebelumnya dibagi 2. Kemudian kalau harga tertinggi ya harga yang paling tinggi, harga terendah ya harga yang paling terendah pada saat itu, pada saat candle itu terbentuk. Nah, seperti itu. Jadi khusus untuk penutupan sama pembukaan dia memiliki, rumus, tersendiri. Jadi untuk menentukannya di level berapa nih, pembukanya atau penutupannya di level berapa nih. Nah, mungkin sedikit agak berbeda dengan bentuknya candlestick gitu. Jadi untuk secara teori, nah jadi seperti ini mungkin sedikit saya bedakan lah ya, supaya kita tahu perbedaannya. Juga para traders, para YouTuber yang lagi menonton seminar online pada siang kali ini atau mungkin yang, apa namanya, yang tidak online, mungkin offline. Nanti kalau misalnya mau lihat lagi tayangan, tayangan edukasi online ini bisa masuk di channel YouTube GK Invest Semarang. Nanti tinggal dicari judulnya, di situ sudah ada. Nanti ini sudah saya record. Oke, jadi ini untuk membedakan aja. Jadi, yang atas nanti akan kita munculkan indikator Heiken-Ashi, yang bawah masih murni candlestick. Nah, ini tadi seperti ini. Untuk yang atas, mungkin candlestick-nya kita hapus dulu nih, kita hilangkan. Kalau sudah dihilangkan, masuk ke properties, bar up, kemudian bar down, bull candle, bear candle, line chart itu dinonkan, maksudnya dikosongkan, dikosongi. Kalau sudah kita kosongi nanti bentuknya kosong seperti ini. Kosong, nggak ada candlenya lah ya, nggak ada candlenya. Kemudian tinggal ditarik, cari di bagian indikator, kemudian cari di bagian custom, maka kemudian kita memunculkan indikator Heiken-Ashi. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ya kurang lebih hampir sama sih ya dengan candlestick, tapi kalau kita amati memang berbeda, agak berbeda. Jadi ada perbedaan tersendiri. Jadi dia menentukan tren naik, kemudian tren turun, ada sideways, ada bentuk doji juga ada, hammer juga ada, shooting star juga ada. Penting dalam pemakaian indikator ini memang butuh sedikit ketelitian sih ya. Tuh. Oke, mungkin kita langsung saja menuju ke MetaTrader supaya nanti kita bisa lebih jelas
lebih paham untuk cara memunculkan indikator ini, karena indikator ini memang sangat berbeda sekali dan kita bisa menggunakan untuk scalping. Nah, hari ini soalnya temanya scalping nih. Mungkin oke, saya share dulu mengenai indikatornya lah ya, apa MetaTrader. Oke, MetaTrader-nya saya share dulu. Oke, sudah saya share ya, MetaTrader. Ini MetaTrader biasa. Saya tampilannya MetaTrader biasa, warna putih, warna hitam. Putih naik, hitam turun. Sekarang kita memunculkan indikator Fibonacci nih. Cara memunculkannya gimana nih? Nah, jadi pertama-tama Anda klik kanan, kita cari properties, kemudian kita masuk ke color. Sekarang kita lihat markup-nya, kita kosongkan, kita nonkan semuanya. Bardon juga kita kosongkan, Bear candle juga kita kosongkan, kemudian line chart juga dikosongkan. Seperti ini. Nah, setelah candlestick-nya hilang atau kosong, nah, sekarang kita memunculkan indikator Fibonacci. Kita bisa cari di insert, kemudian ada indikator, kemudian masuk ke custom, jadi insert, indikator, custom, kemudian cari Fibonacci. Untuk masalah warna, itu nanti bisa diganti selera masing-masing lah ya. Kalau yang ini kan versi aslinya sih, versi defaultnya merah sama biru. Bisa pakai yang versi asli. Nanti kalau misalnya ada para traders ini ingin mengganti warna sih, silahkan. Tinggal diganti aja di warnanya, di double klik, mau kasih warna apa nih. Nah, seperti inilah ya. Oke, langsung klik. Nah, ini namanya indikator Fibonacci. Nah, mungkin kalau misalnya kita mau, nah ini untuk indikator Fibonacci memang bentuknya kurang lebih hampir sama, cuma untuk masalah warna selera masing-masing. Bentuknya dengan candlestick juga kurang lebih hampir sama, tapi ada perbedaan sedikit, jelas perbedaannya sedikit. Tapi ada perbedaannya. Nah, untuk kemudian kalau misalnya nih sesuai dengan tema kita mau belajar scalping. Contoh misalnya kita pakai GU. Nah, untuk scalping biasanya kan kita menggunakan time frame-nya agak kecil. Ini kita murni ya kosong, maksudnya kita cuma pakai indikator Fibonacci, jadi tanpa bantuan moving average. Nanti di sini mungkin kita sedikit kasih filter lah ya, filter untuk moving average-nya sebagai filter. Nah, kalau kosongan seperti ini kita bisa gunakan untuk scalping. Jadi seperti ini. Ini misalnya GU nih, yang hari ini nih ya, saat ini. Saya pakai time frame 15 menit, minimal 15 menit, mau 30 menit juga bisa, tapi 30 menit mungkin nunggunya juga sedikit agak lama, 1 jam, ya kita pakai 15 menit. Jadi caranya seperti ini, kalau mungkin selama ini kita scalping, namanya scalping sih ya, jadi ngambilnya tipis-tipis, begitu open, profit di atas break even point, buang. Nanti ada, kita cek lagi nih, pair lagi, open, profit di atas break even point, buang. Nah, seperti itu. Itu kan scalping kan seperti itu biasanya. Nah, di dalam indikator Fibonacci, nah, contohnya seperti ini, yang ini saya pakai GU ya, pound sterling. Pound sterling yang hari ini. Oke, yang hari ini. Jadi caranya seperti ini. Ini ada separator untuk hari ini ya. Ada garis putus-putus. Ini untuk menandakan ganti tanggal, ganti hari. Di sini kita mendapatkan candle biru nih. Nah, jadi candle biru. Jadi 3 kali
warna yang sama, 3 kali warna yang sama, kalau ada biru 1, mungkin saya kasih tanda ya. Biru 1 ini, 1, tak kasih angka supaya kita tahu lah. 1, kemudian ini yang kedua, mungkin kalau mau dicatat, silakan dicatat, nggak masalah, siapkan notepad untuk mencatat. Terus ini 3. Nah, ini yang untuk hari ini. Nah, ketika terbentuk 3 candle dengan warna yang sama, kalau kebetulan yang saya pakai ini biru naik, merah turun. Nah, seperti itu ya. Dan scalping, sekali lagi, gaya trading scalping adalah mengambil posisi, kemudian jika profit sedikit, langsung buang. Di atas break even point, berapapun buang. Nah, seperti itulah ya, setuju lah ya untuk scalping seperti itu. Tapi dalam intensitas yang tinggi, maksudnya tinggi itu biasanya dalam beberapa jam bisa menghasilkan beberapa posisi. Nah, di sini kalau misalnya mau pakai apa namanya Heiken-Ashi, nah, perhatikan warna yang sama. Jadi misalnya nih hari ini, tadi pagi jam 4 ya ini, tadi open market karena ini musim dingin, musim panas, masuknya jam 4 pagi, pergantian candle. Ada candle biru, 1, candle naik, kemudian kedua, candle naik, ketiga, candle naik. Nah, keempat, kita open buy. Jadi kalau misalnya ada 3 candle berurutan dan warna yang sama, candle keempat kita open. Kebetulan yang tadi pagi biru satu satu candle 15 menit biru, kedua juga biru, ketiga biru, keempat kita open buy. Ketika kita open buy di sini, nah ini harga naik nih. Ya ngambilnya tipis-tipis lah ya, di atas break even point kita buang. Dapat lah ya. Kemudian kalau misalnya ganti warna nih, nah bagaimana kalau ganti warna? Kalau ganti warna juga sama, maksudnya warna setelah biru ganti ke merah, sama. Ini kayak doji lah ya, 1, tapi warnanya merah. Coba kita hitung nih merah, atau turun lah ya, 1. Kemudian ini yang kedua, terus ini ketiga. Berarti yang keempat, nah, mungkin yang keempat di sini, misal, yang ini berarti biru ini kecil, tadi baik. Seperti itu. Gitu. Warna yang sama. Contoh misalnya nih, tadi pagi ini saya ulangi ya. Tadi pagi jam 4 pagi ketika pergantian hari, candle untuk pound sterling GU warna biru naik. Candle kedua 15 menit, time frame 15 menit warna biru. Candle yang ketiga warna biru. Candle yang keempat kita open buy. Harga naik. Nah, paling enggak ya ada profit cuan duluan lah ya. Profit namanya scalping, mungkin di atas break even point berapapun buang karena masih pagi. Pagi ingat volume tipis, volume masih kecil karena yang open market baru Selandia Baru, market Selandia Baru sama Australia. Nah, gitu kan ya. Jadi pagi ngambilnya tipis di atas break even point berapapun buat. Namanya scalping. Kita kalau Anda mau main trend, nanti kalau main trend kita lihat time frame agak panjang, itu baru kita main trend, mendapatkan profit yang lumayan. Nah, nanti kita lihat, coba cek H1 atau H4, nanti kita cek. Kemudian, nah ternyata di jam berapa nih? Tambah 4, jam 5, jam 5.45. Jam 6 kurang 15 menit. Candlenya merah, 1. Kemudian candle berikutnya jam 6 pagi waktu WIB, merah, 2. Candle yang ketiga, merah lagi. Meskipun
candle nomor 1 bentuknya seperti doji, yang penting dia berwarna merah. Kita hitung 1, 2, 3, candle yang keempat kita sell. Nah, candle yang ini. Harga turun? Turun. Cuan lah ya paling enggak ya, profit lah ya, dapat. Kemudian lagi, nah ini masih dalam pound sterling, masih dalam GU. Sempat setelah turun merah, setelah kita 2 kali cuan, 2 kali profit, terbentuk biru. Di sini biru, doji, tapi setelah itu merah. Nah, ini enggak dihitung, enggak masuk. Harus berurutan, 1, 2, 3 warnanya harus sama. Entah itu naik, entah itu turun. Ini turun lagi, seret, warna biru 1. Candle kedua merah, batal, enggak dihitung. Kalau ini enggak dihitung. Nah, yang ini, nah ini warna biru lagi nih. Kita hitung lagi nih. Biru 1. Kemudian biru lagi 2. Biru lagi 3. Nah, berarti candle yang keempat kita pinter, kita buy. Nah, gini caranya scalping, pakai genasi. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan ketik kolom chat. Nah, nanti kita bisa diskusi. Nah, jadi cara seperti itu. Jadi untuk GU, pound sterling lawan USD, hari ini dapat 3 kali lah ya. Tadi pagi, terus jam 6, jam 4 pagi dapat, jam 6 dapat, bukan jam 6, opennya jam berapa nih? Opennya jam 7, ternyata 15 menit. Tambah, jam 6.30, setengah 7. Jam 6.30. Opennya jam 6.30, dapat. Terus ini tadi, yang biru, itu opennya jam 11. Terbentuk candle 11.15, 11.30, 11.45, jam 12. Nah, jam 12 tadi kita open buy. Set, makanya naik. Nah, seperti itu. Jadi 3 kali dapat lah ya untuk GU. Nah, sekarang kita cek GC, gimana dengan GC. Nah, ini kita main forex dulu. Nanti di sini kita cek di emas. Nah, setelah itu kita cek. Nah, kita cek di pound sterling yen. Pound sterling yen agak sedikit berwarna nih. Separator untuk pergantian tanggal di sini. Candle pertama merah, candle kedua biru, biru. 2 kali biru, candle ketiga merah, berarti nggak open. Ya kan? Nah, kemudian, nah ini biru 1, biru lagi 2, 3, keempat. Nah, kita open di sini, candle yang keempat. Nah, ini 1, kita kasih angka. Warna, nah itu yang penting di situ, yang ingin saya sampaikan. Kalau terjadi pergantian warna, kemudian muncul sinyal lain, sinyal berlawanan, Anda harus cut, kemudian switch. Jangan memiliki perasaan semoga harganya kembali ke open posisi saya. Jangan punya pikiran seperti itu. Kalau memang sinyalnya salah, itu harus cut. Nah, gitu. Soalnya ini kita main scalping. Nah, ini. Berarti kita apa ini ya? Basic di candle keempat. Untuk GC, inilah ya. Nah, kita taruh atas. Kita buy, ternyata harganya turun. Nah, turun. Kemudian ini warna merah nih. Nah, merah 1. Ini merah 1. Nah, ini kalau Anda ketika ganti warna seperti ini, Anda harus cut. Kalau Anda tidak cut, maka Anda akan floating. Kalau pas kena tren, floatingnya lumayan banyak. Nah, gitu. Nah, ini juga salah satu edukasi juga. Nah, 3 nih ya. Nah, candle yang keempat, kita asal di sini nih. Warnanya biru nggak masalah. Yang penting candle keempat, begitu ganti terbentuk candle keempat, kita sell. Nah, otomatis yang
buy-nya tadi kan belum profit tuh. Katakanlah kalau misalnya ini belum profit nih. Misal kalau saya lihat belum profit lah ya. Open di 136.2001, harga tertingginya 136.203. Sorry, 203. Nah, kita belum profit nih. Kemudian terjadi pergantian candle. Nah, ternyata ada satu merah, kemudian kedua merah lagi, ketiga merah lagi. Nah, yang keempat keluar sinyal sell kan berarti. Nah, yang tadi Anda open buy, itu Anda harus close, sweet sell, gitu kan ya. Harus di-cut, sell. Jangan pernah kalau terjadi sinyal seperti ini, jangan pernah Anda menahan posisi buy-nya. Kalau sudah ganti sinyal, buy ke sell ya harus ikuti sinyal baru. Atau sell ke buy juga harus ikuti sinyal baru. Itu namanya scalping, memang kita harus benar-benar patuh, teliti, dan taat dengan rule. Nah, gitu kan ya. Ketika sell, keempat, candle keempat sell, meskipun warnanya biru. Nah, sell. Harganya turun. Ya, paling enggak menutup lah kerugian yang tadi Anda alami kan ya. Buy yang tadi cut tadi. Apanya di 12. Nah, gitu. Nah, cara seperti itu. Set, terus ini keluar biru lagi. Nah, satu biru. Ini yang kedua, supaya Anda tahu. Ini kedua. Terus ini yang ketiga, warna biru yang sama. Berarti candle yang keempat kita buy. Ya, cuan lah ya. Opennya di 78, tambah spread, paling enggak dapat 79 sampai 80, 708, saya hitung 3 poinnya. 135.785 opennya, paling enggak kalau misalnya kita buy ya terpaut kena apa namanya spread lah ya, mungkin di 135.800 lah. Tertinggi sampai 135.888. Nah, paling enggak profit lah ya. Dapat. Tuh. Nah, kemudian terjadi pertarungan warna nih. Merah 1, biru 2, merah lagi 2, biru lagi 2. Sampai sekarang masih merah-merah. Jadi masih belum ada sinyal baru lagi untuk GJ. Seperti itu. Nah, sekarang kita cek bagaimana dengan emas. Nah, jadi GU tadi dapat 3 kali open, GJ juga dapat profit. Dari 3 kali open, 1 kali cut, kena sweet. Enggak, sudah lebih dari BEP lah ya, profit lah ya. 2 kali profit, 1 kali loss, kena cut. Begitu. Bagaimana kalau diterapkan di emas? Nah, kita cek dulu di emas XAUUSD. Nah, ini XAUUSD ini sedikit berwarna nih. Kita harus benar-benar patuh dengan rule yang ada. Pagi tadi, candle pertama biru, merah, merah. Kemudian, ini biru, 1, 2, 3 lah ya. Nah, keempat ini kita buy. Kemudian, nah ini ganti sinyal. Ini Anda harus patuh, benar-benar harus patuh. Kalau ganti sinyal buy ke sell ke buy harus diganti. Jangan sampai menahan posisi. Bahaya kalau menahan posisi. Kalau pas kebetulan kena rally, nah Anda bisa buy-nya bisa loss lumayan banyak. Itu caranya. Pokoknya harus disiplin. Pakai teknik ini harus disiplin. Satu, ini yang kedua biru, berarti muncul sinyal buy. Terus ini yang ketiga biru lagi. Nah ya, candle yang keempat kita buy. Bentar, kita cek dulu nih masih sempat profit apa enggak nih kalau kita main scalping. Keempat berarti buy. Kita cek. Kalau nggak mau menang. Nah, inilah ya, gini lah ya. Candle ini open di 60 poin. Oh, belum lah ya, belum profit lah ya. Harga tertingginya juga 1960 poin sekian.
Harga tertingginya juga 110 poin sekian, belum profit lah ya, belum profit, turun sampai 59. Nah, kemudian muncul sinyal berlawanan lagi, berlawanan atau, posisi sell kalau kita sudah terlanjur buy, sama kejadiannya sama kayak Giji tadi. Merah 1, ini buy kita belum sempat profit tadi pagi Giji, XAU, emas. Kemudian ini yang kedua, ada yang chat. Kita buy pas harga turunkah? Bukan, buy-nya itu candle yang keempat. Dari pertanyaan Pak siapa nih? Pak Malon. Jadi kalau buy itu kita lihat, ini kebetulan saya pakai biru untuk naik, merah untuk turun, gitu kan ya. Jadi 3 candle berturut-turut warna biru, candle yang keempat kita buy. Kemudian 3 berturut-turut warna merah, kita sell. Candle yang keempat, candle kuncinya kuncinya kalau pertanyaan dari Bapak Dias, kuncinya 3 candle ke arah mana? Itu ya kita ikuti. Ya betul Pak. Jadi kuncinya 3 candle ini harus warnanya sama. Ya, jadi kalau 3 candle ini naik, berarti candle keempat kita buy. Kalau 3 candle ini warnanya turun atau biris atau warna merah, berarti candle keempat kita sell. Oke, kita lanjutkan ya. Pertanyaan sudah terjawab. Yang keempat, candle ketiga. Nah, otomatis baik kita tadi kena cut lah ya. Nah, soalnya mestinya berganti sell. Candle keempat kita open sell, warna merah. Setelah tadi pertama biru 3 kali, kemudian keempat kita buy, ternyata candle yang berikutnya merah, merah 3 kali berturutan, kemudian candle yang keempat kita sell. Nah, otomatis buy-nya kita buang, kita cut. Kemudian terbentuk biru 2 kali, masih 2 kali nih, belum 3 kali. Berarti masih bertahan lah ya open sell-nya. Masih bertahan, candle yang keempat, candle ketiga ternyata merah, keempat merah dan seterusnya jatuh. Paling enggak sell-nya bisa menutup buy-nya tadi lah ya. Sama kejadiannya kayak GJ tadi. Nah, bisa menutup cut loss yang tadi kita lakukan di buy tadi. Nah, gitu. Tadi opennya kalau di buy di buy-nya 1960, ini untuk sell-nya 1955. Ya 5 poin lah ya, 5 poin kalau kita bermain 0,1 ya sekitar 50 dolar. 50 dolar nih harganya turunnya juga lumayan. Saya rasa 50 dolarnya juga masih bisa ketutup lah ya. Bisa tertutup dan profit lah, cuan lah ya. Nah, ini turunnya juga lumayan. Kemudian seiring berjalannya waktu, nah ini ada lagi nih. Seiring berjalannya muncul lagi sinyal, muncul lagi warna biru nih. Nah, satu, kemudian kedua, ini ketiga, keempat, ini kita buy lah ya, warnanya biru. Nah ini, baik. Opennya berapa nih? Di 44, 44 sampai di 45 lah, 46. 46 ini merah, terus ini biru lagi. Nah, sampai di 47. Nah, paling nggak dapat lah ya profit. Ambil poin 2 poin, namanya scalping, ambilnya kan kecil-kecil. Soalnya kan di sini kan kita sudah clear. Kena cut, sweet, paling nggak sedikit tahan untuk siapa tahu apa namanya untuk menutup kerugiannya tergantung pergerakan harganya seperti apa. Dilihat, dicek. Kalau sekiannya mungkin sudah di atas PEP atau mungkin ingin menutup kerugian, nah itu bisa kita close. Nah, transaksi berikutnya paling nggak cuma lah ya, dapat lah ya dari 44 ke 47. Harga tertingginya di 47. Kemudian candle saat ini masih merah 2 kali, jadi masih belum menunjukkan apa namanya tanda-tanda itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi sama Mas Dias. Nah,
menghitung 3 candle-nya dimulai dari sinyal berbalik. Ya, dari sinyal berbalik. Jadi misalnya dari biru, terus kemudian berbalik arah jadi merah ya. Jadi ngitungnya seperti ini, Pak Dias. Jadi Pak Dias yang sama kejadiannya dengan GJ tadi, sama kejadian GJ tadi juga sama. Jadi untuk yang nih sampai GO ya nih, GO jadi tadi pagi biru 1, kemudian biru kedua, biru ketiga, biru keempat kita buy, gitu kan ya. Ternyata candle yang kelima merah, kemudian ke-6 merah, ke-7 merah. Berarti kan merahnya kan 3 kali berturut-turut ini. Nah, saat kita tulis sih 1, 2, 3 lah ya, 1, 2, 3 merahnya berturut-turut. Nah, candle yang keempat merah berarti aturannya kita harus sell, gitu kan ya, di sini. Nah, yang buy tadi kita cut, kita switch sell, gitu. Kita cut, kita switch sell. Kemudian biru 2 kali, ketiga merah, berarti kan masih open sell ini di sini. Nah, karena di sini kan masih open sell ini sampai ke sini. Kemudian yang ini yang beberapa jam 12 lah ya ini. Opennya jam berapa nih? Setengah 1. Tadi setengah 1 siang. Nah, buy di sini nih. Di 44 ini naik sampai di 47. Nah, agak dapat lah ya. Poin 1 poin. Namanya scalping kan mainnya pendek. Gak bisa kita langsung cari TP 5 poin, 10 poin kan nggak bisa. Namanya juga scalping, kita mainnya tipis-tipis. Di atas break even point buang. Nanti kita cari momen lagi. Gitu. Gitu Pak Dias. Jadi menghitungnya jika terbalik birunya 3 kali, biru keempat kita buy, ternyata candle berikutnya merah 3 kali berturut-turut, nggak boleh putus, 3 kali berturut-turut ya, nggak boleh putus. Candle keempat warna merah kita sell, buy-nya tadi kita buang, kita cut, kita switch, nah, seperti itu. XAU. Nah, coba kita sekarang cek di Euro lah ya. Kita cek di Euro gimana dengan Euro nih. Nah, Euro kebetulan juga posisi sama nih. Nah, jadi kalau ada posisi yang berlawanan, saya malah senang sekali. Jadi saya bisa memberikan edukasi. Ada pertanyaan? Nah, untuk mengetahui break even point, nah break even point-nya gitu. Jadi kalau misalnya tadi dikat yang emas tadi ya, emas tadi kan dikatnya kan emasnya tadi kita buy di 460, terus kita cut di 55, dapat 55 lah ya, ini besar ya, kita 55 berarti sekitar 5 poin. 5 poin, di sini kita sell. Kemudian kalau misalnya nih, mungkin untuk yang sell-nya di sini kita nggak tahu nih kalau misalnya ternyata turunnya tajam. Nah, mungkin kita bisa kasih TP ya separuhnya. Paling nggak bisa mengurangi lah, mengurangi dari cut loss yang B tadi. Tapi kalau misalnya apa namanya pengen di fullkan 5 itu juga selera masing-masing. Tergantung kita ini kategori medium risk apa low risk, medium risk apa high risk. Tapi kalau misalnya dari 5 poin tadi minus di buy, minus di buy yang pertama open yang emas ini, untuk kedua kita sell, mungkin kita misalnya cari TP katakanlah mungkin 3 poin. Jadi paling enggak masih ada separuh. Nah, separuhnya nanti kalau masih ada minus separuhnya lagi kita cari di open posisi berikutnya. Nah, seperti itu. Scalping saya rasa juga sama sih ya. Mungkin tidak selain pakai Heikenasi kurang lebih saya rasa juga hampir sama. Kalau misalnya kita pakai MA, pakai stokastik atau mungkin kita pakai apa namanya Fibonacci untuk scalping, saya rasa juga sama. Begitu ada minus, transaksi berikutnya paling enggak kalau profit ya minimal menutup separuh kerugian lah dari transaksi sebelumnya. Gitu. Atau mungkin kalau misalnya kita lihat kalau misalnya mungkin minusnya mungkin kecil karena kita pakai time frame kecil nih 15 menit. Kalau misalnya apa namanya minusnya kecil kan bisa dilihat di akun history. Akun history dilihat dulu minusnya berapa nih, berapa dolar misalnya. Nah, gitu Pak Abdul. Jadi kita lihatnya di apa akun history minus berapa, kemudian begitu kita open kita lihat hanya berapa. Untuk teknik ini sih saya biasanya pakainya 15 menit.
Jadi untuk scalping, untuk Ikenasi bisa pakai 15 menit. Kalau 5 menit itu kalau menurut saya kalau pakai di emas terlalu pendek sih ya. Terlalu pendek dan apa namanya? Ya kalau 5 menit sebenarnya sih juga bisa dipakai. Coba kita lihat cek yang kita 5 menit lah ya. Siapa tahu Bapak dia sini mau riset sendiri 5 menit. Nah, kita cek aja 5 menit. Tidak masalah. Cek, nah, kita kerjakan. Kalau 5 menit seperti ini Pak Dias tampilannya. Jadi nanti Anda akan lebih sering open posisi, cut and switch seperti itu. Nah, kan kelihatan. Nah, mungkin supaya kita semuanya juga tahu lah ya, kalau 5 menit gimana nih. Kalau saya biasa pakainya 15. Nah, ini untuk 5 menit kita lihat gambarnya seperti ini. Jadi kalau 5 menit, ini apa ya, XAU. Nah, kita lihat yang XAU dulu. Habis ini kita lihat yang forex. Jadi tampilannya untuk yang untuk yang 5 menit, seperti ini Pak, Pak Dias. Nah, jadi kalau kita mulai dari hari inilah ya, hari ini. Nah ini. Candle pertama biru nih, 1, 2, 3, otomatis keempat kita buy, gitu kan ya, 59. Ya 60 lah, tambah spread lah ya, 60. Nah, kemudian ini, merah 1, 2, 3, keempat kita sell, gitu kan ya. Sell masih belum profit, baru 58 kecil. Habis itu ganti lagi. Nah, jadi kalau terus ini ganti lagi merah 1, 2, 3, 4 sell. Nah, naik 1, 2, 3, 4. Jadi nanti Anda akan lebih sering cut and switch. Nanti hasilnya kurang apa ya, kurang begitu bagus lah ya kalau menurut saya pakai 5 menit gitu. Jadi mungkin untuk yang pas untuk teknik ini ya 15 menit gitu Pak Dias. Nah, nanti bisa dicoba di apa namanya, dipraktekkan lah ya, praktekkan. Bagaimana kalau di forex? Nah, kita cek QU yang tadi kita pakai 15. Nah, kita 5 menit. Ini angkanya saya hilangi lah ya. 1, 2, 3. Nah, nanti Anda kan sering cut loss ini. Cut and switch kondisinya minus malah. Kan apa ya, lebih sayang lah ya. Maksudnya equity-nya turun malah nanti. Nah, equity-nya turun 1, 2, 3, 4 kita buy. Kemudian merah 1, 2, 3 sell. Buy-nya kita cut ganti sell. Otomatis kan masih minus ini. Nah, kemudian kita lagi 1, 2, 3 buy. Kita keempat kita buy. Sell-nya tadi kita cut minus. Nah, jadi terlalu banyak apa ya, sering open posisi tapi hasilnya kurang begitu maksimal gitulah ya. Sering banyak open posisi, sering cut and switch tapi hasilnya kurang maksimal. Mungkin malah equity malah turun sedikit. Nah, gitu. Mending pakai yang kalau saya riset pakai yang pas 15. Gitu. Yang ideal 15 menit Pak. Pak Dias, itu Pak Dias pertanyaannya sudah saya jawab nih. Yang cocok ya, yang cocok untuk scalping ini pakai Ikenasi. Misalnya kalau misalnya mau digabungkan nih, misalnya kita filter pakai MA misalnya. Nah, boleh silakan. Mungkin para traders punya parameter atau periode MA tertentu juga silakan difilter, silakan dieksplor. Kalau biasanya saya pakainya 55 eksponensial. Amplitude-nya close. Nah, seperti ini. Tapi ya ini sih tidak scalping lagi kita mainnya. Kita malah mainnya lebih ke apa ya? Lebih ke mendapatkan profit yang bukan kecil-kecil lagi. Lumayan lah ya, lumayan. Jadi seperti ini. Ini saya pakai filter. Ini tidak XAU, kita coba XAU. Ini tidak lagi ke lebih mengarah ke scalping, lebih mengarah kita open untuk mendapatkan sedikit lumayan, bukan kecil-kecil lagi seperti scalping. Nah, saya pakai 55. Jadi kalau misalnya nih yang terakhir seperti ini. Candle 55 eksponensial apalagi-nya close. Nanti bisa dicoba di rumah, coba sendiri dipraktekkan. Apalagi-nya 55.
ya kan? Perhatikan untuk hari ini yang XAUUSD sama kayak tadi, tapi karena MA-nya di atas, berarti ini kan sinyal sell. Berarti yang kita ambil tuh khusus yang sinyal sell gitu. Kalau misalnya muncul sinyal buy ya kita abaikan. Buy nanti ada sendiri. Jadi khusus untuk karena MA-nya di atas, kan aturan MA kan seperti itu. Aturan MA jika garis MA-nya di lebih tinggi daripada candlestick, berarti kita open sell. Jika garis MA di bawah candlestick, kita buy, gitu kan ya aturannya. Nah, kita ikut aturan MA. Karena ini adalah sinyal sell, sinyal turun, atau sinyal bearish lah ya. Sinyal bearish meskipun kita pakai time frame 15 menit. Nah, ini kan turun ini di atas. Kita ngambilnya yang cukup khusus untuk yang sell-sell saja. Contoh misalnya nih yang hari ini, XAUUSD. Candle pertama, biru. Nah, biru kita abaikan. Kita cari yang 3 candle berturut-turut warnanya merah. Nah, contohnya ini. 1. Terus ini 2. 2. Ini 2. Terus ini 3. Nah, candle keempat kita sell. Candle keempat ini kita sell. Jadi kita ngambilnya khusus yang berdasarkan sinyal, berdasarkan sinyalnya MA. Kalau kebetulan yang saat ini berdasarkan 55 MA 55 eksponensial 55 break to close XAUUSD dikombinasikan dengan Heikenhashi munculnya sell. Jadi kita yang cari yang sell. Stop loss-nya di mana? Nah, biasanya kalau kita ngikuti stop loss aturan EMA. Kalau misalnya muncul sweet buy atau muncul ganti sinyal, maka kita sweet ganti. Tapi kalau misalnya kalau terjadi pergantian sinyalnya mungkin jaraknya dirasa mungkin agak jauh atau mungkin terlalu panjang untuk kita cut loss, kita bisa pakai di sini nih harga tertingginya nih, harga tertingginya candle ini atau harga tertingginya ya support resisten lah ya, kita bisa pakai support resisten R1 R2 seperti itu. Nah, jadi ini yang di sini khusus yang kebetulan yang saat ini XAUUSD karena emangnya di atas ya kita khusus ngambil posisi juga seperti itu. Kalau mau pakai filter loh ya. Kita cek GU coba. Nah, kita cek tadi GU-nya kita belum lihat pakai ini. Nah, GU-nya gini. Nah, ini kebetulan lagi ada ganti sinyal nih. Ini juga bisa kita jadikan pelajaran lah ya. Ini saya hapus dulu. Nah, di sini sudah terjadi pergantian sinyal nih. Ini 1. Kemudian di sini yang kedua. Di sini yang ketiga. Nah, berarti yang keempat kita ini buy nih. Kondisinya masih turun, tapi belum terjadi pergantian sinyal. Nah, kita buy di sini. Nah, gitu saat ini. Untuk GU 15 menit. Karena MA-nya di bawah candlestick. Jadi kalau aturan MA kan kalau misalnya di bawah candlestick kan dia akan buy. Candlestick di atas kita sell gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang di sini yang di bawah ini tadi candlestick, garis MA-nya di atas, MA-nya di bawah nih. MA-nya di atas, candlestick-nya di bawah, warna merah semua. Candle Heikenhashi sempat biru 1. Nah, kalau seperti biru 1 nih Anda bisa mulai menghitung kalau misalnya mau ngambil posisi sell atau jual. Ambil pendek-pendek juga bisa. Kemudian kita cek misalnya Audi misalnya, Aussie. Nah, Aussie garis EMA-nya di atas. Nah, jadi kita khusus ngambil yang posisi sell-sell saja. Baiknya kita abaikan. Karena berdasarkan aturan MA seperti tadi, MA di atas kita sell, MA di bawah kita buy. Di bawah candlestick maksudnya. Nah, ini 1. Ini sudah muncul 1. Kemudian yang kedua, ini kalau misalnya Anda pakai filter juga bisa. Nanti kalau misalnya Anda punya MA
jagoan sendiri-sendiri, silahkan dicoba dulu di rumah, dicek dulu. Bisa nggak dipakai untuk open posisi atau bisa kalau misalnya mau scalping ya bisa nggak dipakai untuk scalping. Nah, ini ketika kita sell. Kemudian turun kita sudah cut nih di sini. Merah muncul biru. Kemudian merah lagi kita mulai hitung. Nah, nih 1, 2, 3, 4. Nah, 1 kita mulai menghitung. Pokoknya kalau sudah ada garis pembatas biru, kita mulai menghitung lagi. 3. Tiganya sini ya. 3 sini. Terus ini yang kedua. Sini lah ya. Terus ketiganya ini. Nah, ketiganya kita sell. Keempatnya kita sell. Nah, arah MA-nya masih di atas candlestick. Nah, kita sudah sell, open. Di sini muncul lagi 3 kali, kita nggak usah ikut karena sudah kita open sell. Jadi money management tetap kita terapkan. Nah, ini turun dapat 1, 2, 3, 4. Nah, kalau yang ini kita cut nih di sini, kena cut lah. Sell, sini buy, kita nggak usah ikut, ikutnya yang sell saja. Gitu. Nah, itu yang seperti ini. Nah, ini saya juga kasih edukasi ke para YouTuber. Kalau misalnya terjadi pergantian sinyal, dia sudah open di sini, sudah bergantian sinyal buy di sini. Candlestick Heikenasi sudah menembus garis moving average dan dia close-nya sudah di atas. Berarti ini sudah muncul sinyal buy. Maksudnya berdasarkan indikator Heikenasi sudah muncul sinyal buy. Tergantung nanti kita hitung lagi. Ini jumlah candlenya 3 kali berturut-turut, apakah di atasnya masih bertahan di atasnya garis MA ini atau tidak. Kalau misalnya dia kembali lagi turun ke bawah ya berarti kita lihat cek lagi. Tapi kalau memang dia 3 kali berturut close di atasnya candle atau close di atasnya garis moving average, nah kita mulai menghitung untuk buy lagi. 1, 2, 3, keempat kita bisa buy. Kalau yang di sini yang 1, 2, 3 ini otomatis kita sudah cut ini. Nah, ini kan tadi kan kita sell nih. Merah 3 kali. Otomatis yang merah yang candle yang keempat ini kita sell. Nah, ternyata dia sudah muncul di sini. Jadi munculnya, nah dia sudah close di atasnya ini kan. Nah, aturan dari MA kan kalau misalnya jika ada penembusan candlestick atau candlenya Heikenasi melewati garis moving average dan close-nya di atas moving average itu adalah sinyal beli. Berarti kita sellnya kita cut. Tergantung ini nanti. Ini pertama kita sudah mulai menghitung ini 1, kemudian di sini yang kedua. Kalau ketiga nanti biru lagi, keempat baru kita open buy. Gitu. Berarti jam 3 selesai, 3.15. Kalau misalnya sampai 3.15 dia biru lagi, berarti langsung begitu pergantian candle kita langsung buy jam 3, jam 15.30 kita bid situ. Nah, kalau misalnya punya apa namanya? Sudah saya perhatikan nih Pak Malon. Jadi tadi penjelasannya seperti itu. Kalau misalnya nanti punya MA sendiri-sendiri, coba silakan dicoba mau pakai MA 100 atau MA 21 atau berapapun, nanti silakan dicoba di riset sendiri lah ya. Soalnya kan kadang ada yang MA-nya kan beda-beda sih ya. Ada yang simple, ada yang eksponensial, ada yang smooth, ada yang linear. Nah, jadi kan memang masalahnya ada 4 tipe, tapi yang sering dipakai adalah simple sama eksponensial. Seperti itu. Oke, mungkin dari sini saya rasa paham lah ya. Kalau misalnya nanti belum jelas, nanti bisa lihat tayangan di YouTube kami, channelnya di GK Invest Semarang. Nanti tinggal dicari judulnya scalping bersama indikator Heikenasi. Seperti itu. Jadi mungkin kalau selama ini kita scalping pakai stochastic, moving average, kemudian RSI, CCI, kemudian
apa ya, Bollinger Band, parabolik. Nah, untuk saat ini kita pakainya Heiken-Nashi. Jadi Heiken-Nashi ini juga bisa dipakai untuk bermain scalping, tapi aturannya sedikit berbeda dengan aturan biasanya. Nah, kalau aturan biasanya kan mungkin MA kan biasanya lihat sinyal nih, oh sinyal buy. Ketika ada penembusan candlestick menembus garis MA, ganti candle berikutnya kita buy. Aturannya seperti itu. Nah, seperti inilah ya untuk yang versi aslinya kan seperti itu. Candlestick menembus garis moving average, ya ganti candle. Nah, di sini kita buy. Gitu. Tapi kalau yang ini kita khusus pakai apa namanya Heiken-Nashi. Penembusan ini kita hitung 1, ini biru yang kedua, biru yang ketiga. Kalau masih biru, candle yang berikutnya keempat kita baru beli. Baik. Berarti ini kita ini untuk yang ini kan sudah muncul sinyal buy nih. 1. Nah, nanti kita perhatikan aja. Terus ini kedua. Oke deh. Nah, gini supaya kelihatan. Nanti kita lihat ketiganya gimana nih. Ketiganya apakah masih sinyal buy bertahan di atasnya candle di atasnya MA atau ya tidak. Bentuknya kalau misalnya biru ya berarti berikutnya setengah 4 sesuai dengan aturan beli. Gitu. Ini kalau yang berdasarkan MA. Kalau misalnya mungkin Anda lebih suka yang tadi, yang polosan nggak pakai MA, 3 kali candle, warnanya sama, kita teruskan aja follow trend. Jadi karena sifat dari Heiken-Nashi ini kan follow trend. Jadi ngikuti tren lah ya, ngikuti tren. Begitu ada 3 candle, warnanya sama, candle keempat kita open. Tergantung naik biru. Kalau biru semua ya kita buy, naik. Kalau misalnya merah semua ya kita sell. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan dari Bapak Tias. Ya Pak, untuk Heiken-Nashi ini cuma versi desktop Pak ya. Jadi sementara ini dari Mitra Code cuma menyediakan Heiken-Nashi ini versi desktop. Jadi cuma bisa dipantau, bisa dilihat dari laptop atau dari PC. Laptop sama PC versi desktop ya pokoknya. Tapi kalau misalnya pakai handphone, ya harus browsing. Biasanya browsingnya tuh melihatnya di TradingView, tradingview.com. Nah, itu bisa dilihat untuk candlestick itu ada. Mungkin kalau misalnya para traders yang terbiasa pakai TradingView tahu lah ya, situ ada bagian untuk ada candle biasa, candlestick biasa, kemudian ada candle versi Heiken-Nashi. Kemudian ada yang line chart, bar chart, seperti itu. Itu yang Heiken-Nashi itu ada di situ. Kalau pas kebetulan mungkin Anda semuanya lagi mobile, lagi nongkrong, lagi ngopi, kemudian nggak bawa laptop, nggak bawa PC, katanya handphone, nggak masalah, di handphone bisa dilihat, tapi sambil browsing. Browsingnya tradingview.com, nah, gitu. Itu Pak Tia. Jadi untuk sementara ini untuk indikator ini cuman adanya versi desktop. Gitu. Oke, mungkin saya rasa jelas lah ya apa yang saya jelaskan, apa yang saya sampaikan tadi untuk scalping ini. Silakan dicoba, silakan dipraktekkan dulu. Mau pakai polosan, tidak pakai indikator untuk filter, atau pakai indikator, silakan Anda pilih. Mana yang sekiranya nyaman, mana yang sekiranya oke, bisa digunakan. Jadi kalau misalnya punya moving average jagoan sendiri-sendiri, ya silakan digunakan moving average-nya berapa. Tapi kalau nggak suka pakai moving average, karena mungkin terlalu seperti inilah ya, harganya sudah terlalu tinggi nih Pak, kalau masa kita buy. Nah, jangan salah, namanya market tidak ada yang harga yang sudah tinggi atau harga yang sudah rendah. Harga tuh ya kayak istilah pepatah lah ya, di atas langit masih ada langit, di bawah jurang masih ada jurang. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada istilah terlalu tinggi atau terlalu rendah. Dia akan kalau misalnya lagi tren, dia akan tercapai dengan lebih rendah lagi atau tercapai dalam lebih tinggi lagi. Nah, seperti itu. Jadi istilah di market tidak ada apa namanya harga tinggi atau harga rendah. Pokoknya ada sinyal kita open. Oke, saya rasa cukup jelas yang sudah saya sampaikan. Kalau misalnya mungkin Anda belum paham, belum mengerti, silakan lihat tayangan ulang di channel kami GK Invest Semarang, di channel YouTube.
Ini sudah saya rekam di YouTube, nanti bisa dicek, dilihat untuk rekamannya barangkali untuk nanti malam pengen belajar lagi, silakan masuk di channel YouTube GKMPS untuk kita belajar scalping bersama indikator regenerasi. Baik, saya rasa cukup sampai di sini. Saya Rudi Oktrianto, mohon pamit, mohon undur diri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang kita edukasi bareng online seperti ini, semoga bermanfaat, bisa setidaknya bisa menaikkan equity trading Anda. Oke, selamat sore, salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.